Untuk anak ibu berapa orang? 4. Empat. Sekarang tinggal 1. Saya bilang ini meninggalnya kenapa? Anak saya dalam keadaan sehat kan. Musuhnya ini 4 orang. Itu kalahnya. Itu saya tebus dulu. Berapa kerugian ibu minta? Saya sih nggak minta apa-apa ya. Biar saya minta juga anak saya nggak akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Ya teman-teman, kemarin ada seorang ibu-ibu menghampiri kami. Pada saat itu beliau menyampaikan beberapa keluhan kepada kami. Sepertinya beliau ini dalam kesulitan. Berhubung hari sudah sore dan menjelang maghrib, kita tidak bisa menyanggupi dan tidak bisa menyediakan waktu untuk beliau untuk sekedar ngobrol. Nah, hari ini kita mencoba menelusuri dan mencari keberadaan ibu, kalau nggak salah namanya Ibu Cynthia. Nah, sekarang kita kemarin kita sempat bertanya arah-arah alamatnya. Sekarang kita berada di arah alamat yang dia sampaikan. Nah, sekarang kita coba bertanya kepada lingkungan di sini. Ini kontrakan, sebuah kontrakan. Coba kita tanya, ada bapak-bapak yang lagi di sana. Yuk kita temui. Bapak, di sini ada ibu yang bernama Ibu Cynthia, Pak. Ada. Di mana, Pak? Kontrakan yang ini? Bukan, Pak, di sana di rel, di belakang. Di rel. Oh, Bapak tahu Ibu Cynthia? Iya, tahu. Oh. Nah, ini coba kita tanya dulu, kita coba gali dulu sedikit informasi sebelum kita bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Bapak, Ibu Cynthia ini Bapak tahu silsilahnya ini dari mana? Tahu saya Ibu Cynthia itu pendatang di sini. Pendatang. Bukan asli orang sini. Bukan asli orang sini. Sudah lama Pak datang? Ya, kurang lebih ada 1 tahun, Pak. Setengah tahun. Kedatangan beliau ke sini apa ini? Menikah atau bagaimana? Dia ceritanya diajak sama Ibu Tuti. Diajak sama Ibu Tuti. Ibu Tuti ini profesinya apa? Minta-minta. Oh, profesi minta-minta. Nah, Ibu Cynthia ini juga minta-minta. Iya. Kemudian diajak sama Ibu Tuti ini. Iya. Ibu Tuti ini pada saat itu umurnya sebenarnya udah tua ya Ibu Tuti. Nah, diajak ke sini. Diajak ke sini. Nah, di sini itu dia Ibu Cynthia ini tinggal sama Ibu Tuti tadinya. Awalnya tinggal sama Ibu Tuti. Iya. Kemudian Dia itu menikah lah sama yang namanya Pak Basar. Ibu Cynthia ini. Oh, ketemu jodohnya di sini. Cuma pernikahan itu nggak lama, Pak. Paling bisa dihitung 2 bulan lah. Nggak bisa Akhirnya Ibu Cynthia sendiri lagi ngontrak di kontrakan punya Mami Jenny. Untuk profesi Ibu Cynthia sekarang ini apa Pak? Saya tahu ya masih begitu. Masih minta-minta, masih mengemis gitu ya. Ya, berarti kemarin kita sempat bertanya itu profesinya apa, dia sampaikan dia meminta-minta. Kita sudah mendapatkan beberapa informasi. Sekarang kita langsung menuju kontrakannya.
Kita sudah sampai di kontrakan. Ini kita sudah bertemu. Kebetulan ini begitu kita masuk gang dari depan, kita memasuki perkampungan, kalau boleh kita bilang nih perkampungan kumuh. Melalui gang-gang sempit, got-got yang cukup kotor, dan berada di samping rel kereta api. Rumah Ibu Cynthia persis berada di samping rel kereta api. Ini adalah kontrakan yang ditempati oleh Ibu Cynthia. Sebenarnya kontrakan ini kalau kita bilang ini sebenarnya tidak layak. Dan di sini tinggal di sini bukan tanpa ancaman sebenarnya. Bisa saja ketika rumah ini sudah waktunya, bisa aja nih ini sebenarnya sudah hampir roboh. Sudah hampir roboh rumah ini. Tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, Ibu Cynthia, sekarang kita ngobrol ini, Ibu. Nama asli waktu lahir. Waktu nama KTP. Rizky Cynthia Ratna Fatima. Rizky Cynthia Ratna Fatima. Iya. Ibu ini berasal dari mana, Bu? Kalau mama dari Manado, papa dari Jepang. Oh, mama Manado, Papa Jepang. papa Jepang. Iya. Di kabupatennya itu apa? Nggak tahu saya. Nggak tahu? kabupatennya. Oh, jadi Karena saya belum pernah pulang ke Manado. oh nggak pernah pulang. Saya ke besar Manado? di Bandung. Oh, jadi orang tua di Bandung. Iya. Kan papa dari tentara Jepang. Oh, papanya tentara Jepang. Iya. Waktu merdeka masuk WNI, Ya. nikah sama mama. Jadi dari situ sampai sekarang saya belum injek kampung mama tuh, belum tahu saya. Oh, nggak tahu. Mamahnya juga tidak pernah mengajak ibu untuk ke Nggak Manado? pernah pulang ya. Mamahnya juga nggak pernah Sebab pulang. nenek saya juga di sini sih. Nenek saya di Bogor. Oh, neneknya di Bogor. Iya. Ibu ditinggal papanya pada saat umur berapa? Kalau ditinggal papa saya umur 50. Ditinggal mama umur 55. Umur 55. Maksudnya umur ibunya? Ya, umur saya Waktu ditinggal. waktu ditinggal. Oh, berarti ibu udah dewasa. Oh, sudah dewasa ya. Berarti ibu memang untuk papanya memang mengenali ya. Jadi memang papanya Kenal, memang sudah menjadi WNI. Udah WNI ya. Oh, tapi dia aslinya Jepang. Jepang, asal Jepang. Kok bisa ini dia ya, Bu? Maksudnya dia tentara Jepang. Tentara Jepang. Kemudian dia jadi WNI, tinggal Iya. di sini menikah, Nikah akhirnya sama mama ya. ya menjadi Dia nggak mau pulang lagi ke Jepang. Oh, Waktu begitu. tentara pada pulang, tentara Jepang pada pulang, papa nggak mau. Dia tetap mau di Indonesia. Mau di Indonesia. Jadi dibalik nama warga Nama mamahnya siapa? Marcella Asa. Marcella Asa. Iya. Nah, kalau nama papanya? Nama papa Lim Chow Sin. Lim Chow Sin. Iya. Lim Chow Sin. Lim Chow Sin Lim nama papa. Chow Sin ya. Nah, nama Indonesianya siapa? Nama Indonesianya Bertus Dorman. Pernah pulang ke Jepang nggak? Enggak.
sampai tutup mata dia Sampai di tutup mata. Indonesia. Ibu mengenal keluarga-keluarganya? Pernah nggak diperkenalkan gitu? Ada nggak keluarganya yang datang? Nggak ada, cuman dikasih lihat foto, dari foto aja. Papa dari Jepang itu dikirim foto sama adiknya, foto nenek, foto kakek, terus adiknya papa. Jadi dikenal di foto. Maka waktu papa tutup mata juga dikabarin kan ke sana bahwa papa nggak ada, meninggal. Jadi waktu dikabarin papa meninggal, cuman turun foto sama uang. Untuk ya udah katanya nggak apa-apa, kubur di sana aja. Ibu berapa orang bersaudara? Saudara saya ada 4. 3 di Bogor, rumah tangga di Bogor. Saya di sini. Yang di Bogor ini laki-laki perempuan? Perempuan. Semua perempuan. Oh, semua perempuan. Nggak ada laki-laki. Pertama siapa namanya? Saya, Cynthia. Oh, yang paling tua? Paling tua saya. Oh, ibu Cynthia. Yang kedua? Yang kedua itu Eli. Yang ketiga Pola. Baru Nela. Yang paling kecil. Itu yang paling kecil. Nah, mereka ini profesinya apa ini? Kalau Eli, dia suka bikin kantong buat gorengan. Yang ketiga? Adik saya. Ya. Sama. Eli kantong, Paula kantong. Nah, kalau Nela ini dia kerja di perumahan. Kerja di perumahan. Kerja di perumahan jadi pembantu. Oh, asisten rumah tangga ya. Nah, ibu pernah menikah? Udah. Saya menikah sudah 3 kali. Menikah. Oh, sudah 3 kali. 3 kali. Gadis, bujang sama gadis. Itu sama si Kristen di Bogor. Ini ya papa, yang anak saya ada 1 di sini di Bumi Agung. Nikah yang kedua orang Kalimantan. Karena saya kerja di Kalimantan. Udah jadi janda. Saya kerja di Kalimantan. Tapi suami di sana. Saya nikah lagi di Kalimantan. Ini suami yang ketiga. Nggak jauh, Pak, dekat di sini. Ibu datang ke Serang ini kapan? Saya datang ke Serang ini dari tahun 96. Oh, tahun 96. Sudah lama ya, tahun 96. Di sini aja. Tadinya di depan, terus pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke situ, balik lagi ke sini saya. Kenapa Ibu sampai ke Serang dari Bandung sampai ke sini, kenapanya? Ya, tadinya sih ribut antara saudara. Jadi ribut antara saudara, jadi saya bilang daripada saya di sini nih bikin pusing orang tua, saya mengalah. Lo mau kemana? Lo perempuan. Saya tahu saya perempuan, tapi saya bisa jaga diri. Ya udah. Untuk anak Ibu berapa orang? 4. Sekarang tinggal 1. Anak saya di Bumi Agung tinggal 1 perempuan. Sudah meninggal? Udah meninggal, 3 meninggal. Emang? Jadi yang anak saya yang pertama meninggal tabrak lari. Dia pulang kerja, kecelakaan. Sempat dibawa ke rumah sakit, cuma 1 jam di rumah sakit. Nah, yang kedua? Yang kedua itu juga tabrak lari. Yang ketiga di pelayaran. Anak saya yang kecil di pelayaran, di ikan. Meninggal juga. Kok 2 tabrak lari? Kenapa? 2 tabrak lari. Nggak tanggung jawab yang Di mana? Di Bogor. Di Bogor. Iya. Kok bisa 2 gitu ya? Saya di sini, dia sama neneknya di Bogor sama mama. Nah, yang ketiga pelayaran. Meninggal juga. Di kapal. Di kapal meninggalnya. Di kapal. Pulang ke sini udah dipeti, udah dibawa dipeti. Cuman kita nggak ributin. Memang ada kejanggalan Pak, waktu meninggal itu anak saya, ini kan miring. Saya bilang ini meninggalnya kenapa?
anak saya dalam keadaan sehat kan. Cuman yang punya kapal ini, bosnya ini bilang saya ganti kerugian Bu. Dan saya tanggung jawab atas kematian anak ibu karena dia ikuti kapal saya. Sebetulnya Bu katanya ini ada keributan di kapal katanya. Cuman anak ibu seorang diri, ini 4 orang. Musuhnya ini 4 orang. Itu kalahnya. Itu saya tebus Bu. Berapa kerugian ibu minta? Saya sih nggak minta apa-apa ya. Biar saya minta juga anak saya nggak akan kembali. Tapi kenapa sampai bisa jadi keributan? Saya bilang itu. Pengawasnya itu di kapal itu bagaimana? Saya bilang anak buah bisa ribut itu bagaimana? Itu sepele Bu, katanya ributnya hanya sepele, gara-gara pancingan. Ya, gitu. Oke. Kemudian yang terakhir, yang perempuan. Yang perempuan ada di Bumi Di Bumi Agung. Ibu sering ke sana? Saya sering ke sana. Sering ke sana. Profesinya apa? Dia cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau suaminya? Kalau suaminya kerjanya itu betulin AC. Oh, betulin AC. Iya. Ibu kenapa nggak bersama anak? Saya nggak jadi satu sama anak. Saya nggak cocok sama mantu. Pertama nikah, saya nggak dikabarin. Dan dari nikah itu, saya bilang kamu nikah, ngambilin anak saya, mintanya sama siapa? Dia ini masih ada mamahnya. Saya mamahnya. Nggak apa-apa. Kamu nikah, nggak minta izin sama mama, nggak apa-apa. Mama doain kamu biar bahagia ya sampai kamu. Sekarang kamu punya suami, jaga anak baik-baik. Mama sewaktu-waktu aja datang. Mama kangen mama pasti datang. Iya mah. Udah mama maklumin lah keadaan suami kamu. Udah biarin aja. Untuk hubungan ibu sama anak baik. Baik. Baik ya, masih baik, komunikasi masih Iya. lancar ya. Iya. Oh, jadi suami kedua ketika itu nggak punya anak. Di sini kan ibu tinggal sendiri ya, sudah dari tahun 96. Kalau untuk profesi ibu, kegiatan ibu sehari-hari, ibu dapat makannya dari mana ini? Saya minta-minta Pak. Kantor. Asal saya pergi, saya bawa ini. Saya minta. Assalamualaikum. Orang kasih uang. Saya hanya minta murahan Allah sedikit rezeki untuk saya.